di masa datang pasti akan ada pandemi-pandemi yang lain. Pasti akan ada penyakit yang baru lagi. Cuma yang dimaksud dengan kita sudah rapi itu berarti apapun bentukan nanti kita cepat menanganinya. Enggak kayak kemarin kan total berapa? 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Berarti ini dipastikan bisa setengahnya. Iya, bisa lah. Bisa Tapi lebih cepat karena kita menjaga higienitas dengan baik. Kita kasih solusi. Dokter Tirta, Ya, akhirnya susah sekali ngubungin Anda ya. sekolah. Oh, sekolah. Kan kuliah. Benar, kuliah loh. Udah beda loh sekarang. Kuliah. Dulu rame ya. Oh, enggak. Dulu jadi musuh masyarakat. Oh enggak, itu hal yang paling memalukan itu. Gak akan mau aku kayak gitu lagi. Sekarang udah berubah banget ya, berarti. Sekolah. Saat itu kan sombong sama arogan. Tirta yang dulu sama Cipe yang dulu udah hilang lah itu. Udah menjadi masa lalu yang terlewatkan itu. Tapi kita kangen ketika lu tuh vokal, Dok. Ya, vokal dalam hal ya banyak semua diserang satu. Gak akan lagi aku kayak gitu. Terus yang berikutnya, kita dulu tuh nunggu fatwa Anda atau enggak di saat Covid. Nih rame lagi nih. Oh, Tuh, jadi perhatian WHO. Apa itu disease X? ya. Ini katanya sekitar 20 kali lipat lebih kuat, lebih dahsyat. Bayangkan ketika nanti usaha, ya, karyawan, ini bakal ada WFH part 2 nih atau mungkin apa PPKM. Saya malah tertarik di atasnya itu. Apa sih? Suaramu untuk Indonesia. Saya tanya balik, jadi Anda netral apa gimana? Jadi gimana tuh ini Covid nih? Enggak, kalau yang bawah ini adalah kok ketawa. Kalau udah deklarasi ya? Apa sudah? Kan saya mendukung, kan berbeda itu nggak salah kan kan katanya Juber Lordi kan jujur, rahasia. Kalau saya sih pada waktu itu terlepas dari ini saya udah ngomong di Instagram saya dukung yang Pak Anies. Saya Pak Anies Pak Caimin dukung. Bukan bagian timnas. Enggak, lu 02 pasti. Enggak, 1. Muka-muka lu kayak gini kan pasti kan enggak mungkin 1. Enggak mungkin. Nih ya, ini bukan buat rasis ya. Lu ada Chinese ya, Dok? Tatoan. Seniman. Enggak lah, pengusaha. Dokter. Pengusaha. Jangan dilupain dokter ya. Dokter, iya sih. Tapi kan pengusaha rata-rata ke situ. Nah, justru karena pengusaha kita tahu bahwa kemampuan skill paling keren dari CEO itu adalah presentasi deck. Kalau kita nggak bisa presentasi deck dengan baik, gimana kita bisa memaparkan program dengan baik? Tapi kalau disangkanya ngomong doang, isinya cuma ngomong. Untuk menilai kesuksesan dari program adalah tingkat keberhasilan presentasi program. Jadi bukan dari kita melihat gagal gitu. Ya, semua orang pasti ada kegagalan dan kegagalan dalam membuat program. Semua orang yang bisa jadi capres, itu semua orang hebat. Kalau nggak bisa jadi orang hebat, nggak mungkin dia jadi capres. Maka bagi saya 3 pasangan itu orang hebat. Orang-orang yang komen-komen di kolom komentar itu kurang ajar semua. Kalau yang menghujat satu sama lain. Karena mereka tidak menghargai 3 paslon ini jadi orang hebat. Yang mengikuti prosedural yang ada. Nah, tapi harapanku itu, election itu harapan. Aku menaruh harapan pada Pak Anies. Loh kenapa? Karena sebagai dokter, salah satu program beliau itu adalah transformasi di kesehatan untuk menyetarakan kesejahteraan nakes gitu. Dan kemarin beliau juga hadir ke ID. Dia juga mengadakan Desa Anies Kesehatan. Dan bagiku aku melihat itu bagus. Lah kan banyak program dia yang gagal. Nah, kalau bagiku kegagalan dalam program itu dilihat dari presentase. Presentase programnya berhasil dibandingkan dengan presentase program yang gagal. Lalu dicocokkan dengan program ketika mereka berbicara. Dan apakah terjadi pengawasan oleh publik saat dia memerintah? Apakah dia pernah melaporkan orang yang ngeritik dia di UITE? Apakah dia pernah melaporkan orang-orang yang ngeritik dia selama program itu dengan undang-undang yang ada atau marah? Itu kan jarang. Nggak pernah. Malah setahu nggak pernah. Jadi ketika dia nanti insya Allah bisa terpilih atau menang, ya rakyat bisa mengawasi. Nah kalau misalkan ternyata kalah gimana? Ya udah kan nggak apa-apa. Ini kan at the end ada kalah atau menang. Aku juga kalah atau menang ya biasa. Kebetulan harapanku kalah. Ya udah. Terus kenapa? Kenapa kita harus mendukung seseorang yang dipastikan menang? Ya nggak apa-apa, itu kan pilihanmu. Kan berbeda bukan berarti salah. Oke. Tapi kalau mau ngomongin program balik bentar ya. Artinya kan pasti kan akan jadi penyerangan bahwa emang udah pasti semuanya berhasil juga, yang DP 0% gimana? Nah, jadi ke situ kan pasti kan pembahasannya kan. Nah, kalau kita mengangkat kegagalan program DP 0% gimana? Terus habis itu ada beberapa program lain kayak OKOC dan kawan-kawan. Kita melihat kegagalannya tuh 0 enggak? Enggak, bukan 0. Ada yang dibuat. Tetapi tidak bisa berjalan sepenuhnya. Maka kita harus melihat kegagalan dari sebuah program ini apa penyebabnya. Apakah internal third party kenapa janjinya tidak bisa terlaksana. Lalu kita melihat persentasenya, berapa persen programnya gagal dan berapa persen programnya berhasil. Dan itu membuat analisis internal kita akhirnya memilih si A, B, atau C. Kalau ada orang memilih nomor 2, ada memilih nomor 3, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan mereka dan aku menghargai. Manajer dan kawan baikku aja milih nomor 2 dan aku nggak mau debat, kita tetap ngopi bersama. Karena jangan sampai pilihan kita yang berbeda ngebuat status kita pertemanan menjadi permusuhan.
itu hanya nader pilihan. Aku ngomong di medsos itu menjadi ekspresi bahwa nih loh, aku ngomong di medsos ekspresi, aku bukan tim ses, aku juga bukan juru berbicara, tapi aku ngomong bahwa berbeda itu nggak salah. Jadi bukan berarti kamu dukung 1, dukung 3, dukung 2, terus kamu ngomong terus kamu dibully, ya udah. Yang ngebully itu berarti yang belum dewasa bagiku. Karena demokrasi sesungguhnya tuh orang boleh ngomong atau boleh enggak itu terserah mereka. Luber Jerdil itu di bilik suaranya. Nih lo aku ngeblos, itu bukan gitu. Bisa jadi loh ada orang yang dukung A tapi di coblosan dia nggak datang, bisa jadi. Oh bisa. Oh bisa, kan kita nggak tahu. Luber Jerdil sesungguhnya itu ketika di bilik suara. Jadi orang boleh berekspresi apapun sebelum sampai pilihan. Oke. Pilihan sesungguhnya tuh hamin 1 menit. Hatinya bisa tergerak untuk berubah. Gitu. Dan aku nyoblos sudah 2009, 14, 19. Iya kan kalau lihat dari jejak rekamnya Dr. Tirta, ini dikit ya. Ini ya mau nggak mau kita bahas karena memang sebagai warga negara Indonesia gitu loh. Iya. Nah, makanya kita bahas ini. Gak apa-apa nih, nggak lebar dari ini. Nanti nggak apa-apa, agak lebar dikit ya. Ah. Iya kan memang kita harus hidup udah begini kondisinya. Ya kan siapapun yang jadi kan udah ya udah. Oh enggak. Iya dong, enggak logikanya. Makanya kita mau bahas logika mereka. Iya. Kalau logikaku, kalau ada yang bilang siapapun yang terpilih kita tetap makan nasi. Betul. Betul. Tapi kalau kamu bisa mengatakan itu karena kamu dapat privilege, tidak terpengaruh oleh pemilihan presiden. Kalau kamu merasakan perubahan pemimpin atau pergantian pemimpin, itu kebijakannya berpengaruh pada kita. Sangat berpengaruh pada kita. Jadi ketika kamu golput, berarti kamu tidak ikut dalam serta demokrasi. Jadi kamu menyerahkan pilihanmu itu, kamu tidak mau bertanggung jawab. Jadi kamu nggak mau milih, udah kamu melepaskan pada orang. Tapi kamu komplain ketika terjadi masalah. Setidaknya ketika kamu memilih, kamu menggunakan hak suaramu. Kamu memilih, kamu menaruh harapan pada seseorang, even seseorang itu akhirnya kalah. Tapi ya udah, itu part of demokrasi. Kamu Oke, tapi siapa dibully? Pasti kan gitu. Nah, dari kemarin pas aku ngomong 1 kan dibilang, "Sie sok intelek." Ya memang IP ku 3,95, kenapa? Bukan sok intelek, emang intelek. Di savage balik. Lah emang intelek, bukan sok intelek. Saya dokter, saya pengusaha, ITB kumlot, UGM kumlot, punya usaha, kerja sama orang, bukan sok intelek. Ini bukan sok intelek dan aku bisa dicek, aku tuh selama Pilpres deklarasi 3-3-nya, gak pernah aku ngebully nomor 203. Gak pernah. Even Mas Gibran pun salah ngomong sulfat, aku orang pertama yang bilang bahwa loh dia cuma salah ngomong. Malah dituduh buzzer 2 aku. Loh kok dia salah ngomong ini? Enggak, memang salah ngomong, dia bukan nakes. Dan Mas Gibran pun juga akan kolaborasi sama Aerostreet sejak 2021. Aku ngomong realisasi. Jauh sebelum Pak Ganjar memakai Exodus, Gibran tuh udah collab sama Aerostreet. Sudah. Sekarang udah pada sok lokal, bukan sok ya, salah lagi. Iya, jadi kalau sekarang udah pada lokal semua lah. Iya, kalau menurutku ada bagusnya 3-3-nya memakai brand lokal, 3-3-nya itu adalah customerku di masa depan karena aku juga jual brand lokal dan aku konsultan aku sainganmu, konsultan marketing brand lokal. Tapi beda, dia apa-apa branding, saya tidak. Saya strategi analisis. Saya siap debat. Saya nggak begitu setuju ya, itu. Tapi pada saya semua tuh customer, cuman pemilihan presiden itu berpengaruh pada nasib kita di masa depan. Berpengaruh. Iya, cuma kan ketika tadi Dr. Tirta bilang deklarasi ke 1, 2, 3 akhirnya ke 1, terus tapi kan peluang untuk menangnya kan juga kecil. Ada yang bilang juga katanya udah di set bahwa yang ini yang menang, yang ini yang udah pasti kalah. Ini yang kan gitu urusan menang dan kalah itu Allahu alam. Bukan saya yang mengatur, bukan saya yang menentukan. Urusan saya di sini adalah saya menaruh harapan pada satu orang. Urusan menang kalah itu urusan berarti itu sama aja kita cari uang. Kita berusaha keras untuk mencari rezeki, tapi rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak dapat di hari itu bukan baper, jangan baper ya gitu. Ya udah, kalah ya wes, kalah. Kayak kata Koci, kalah ya kalah. Gak ada alasan lagi, kalah ya kalah. Ya kalau misalkan kalah ya wes, selesai. Kalau misal nggak lolos putaran 2 amit-amit ya udah mau gimana? Aku nggak tahu harus dukung siapa lagi, that's it. Tapi kalau kita mendukung, kamu cupu, kamu dukung yang pasti kalah, berarti kamu belum dewasa. Aku gak urusan orang ngebully aku, berarti yang ngebully bukan dewasa. Dulu, di zaman dulu, Tirtain dulu arogan. Mungkin tak balas satu-satu. Kalau di zaman sekarang buat apa? Aku ngomong ini kan bukan karena buat ribut, karena ini ekspresiku. Aku menaruh harapan sama satu orang. Sama halnya ketika aku menaruh harapan sama idolaku, udah that's it, gitu aja. Kalau misalkan suatu saat kalah, ya wis. Apakah ketika aku menaruh harapanku pada paslon nomor 1, yaitu Cak Imin sama Pak Anies, apakah aku benci nomor 2, 3? Ya tidak. 3-3-nya itu orang hebat. Kalau bukan orang hebat, gak akan bisa jadi capres. Gak semua orang bisa jadi capres. Orang yang kaya, orang yang punya networking, orang yang punya power, networking, kekayaan, itu jabatan yang bisa jadi capres. Gak semua orang bisa di posisi itu.
Aku nggak akan arogan dan siapa diriku bisa ngejudge mereka. Aku memilih menaruh harapan nomor 1, apapun hasilnya. Kalah pun nggak masalah. Itu bagiku demokrasi kayak gitu. Kalau ada orang bilang, "C all in, kamu cupu, so intelek, Tirta kemakan janji manis." Oh berarti kamu tidak bisa berdemokrasi dengan baik. Kamu mencacati pilihan orang. Kamu mencacati orang yang mengekspresikan diri. Tapi kamu boleh mengekspresikan, tapi aku nggak boleh. Nah, Kenapa aku nggak boleh mengekspresikan? Berarti aku harus mengekspresikan yang sesuai maumu, kan enggak? Stoik dong. Aku tidak mengurusmu, kamu nggak usah ngurus aku. iya. Yang kuurus itu cuma 2, bisnis sama nakes. Loh kenapa kok dokter memilih Anies? Kembali lagi, presentasi program dia itu bagus. Aku suka. Aku suka cara dia presentasi. Yang mana? Cara dia mempresentasikan terutama di video dia Jaklingko. Cara dia menguning unit cost Jaklingko. Kan ada tuh videonya, dia unit cost presentasi. Oh maksudnya apa? Artinya dia mengakui bahwa Jaklingko itu program Jokowi yang keren banget? Bukan, maksudnya Pak Anies itu kan sudah pernah presentasi cara menghitung unit cost Jaklingko ketika dia membriefing. Presentasinya itu bagus, Pak. Oke. Nah seorang CEO kayak aku itu jago presentasi. Bukan jago omong. Lah orang dia nggak kerja. Kamu cek di mana-mana, namanya direktur atau CEO itu semua jago presentasi dan jago delegasi. Mana ada CEO kerja langsung di bawah. Tapi dia jago delegasi, jago membuat tim. Prabowo leadership-nya kuat. Ya, Pak Ganjar tuh ngayomi. Ya udah berarti kan kita menaruh harapan salah satu. Ketika saya mendukung nomor 1, bukan berarti nomor 2 dan 3 jelek. Siapa yang masa aku tiba-tiba ngejudge Pak Prabowo jelek? Gak mungkin lah. Dia leadership kuat. Beliau juga punya aset triliunan. Masa aku yang asetnya baru segini ngehujat beliau? Enggak. Pendewasaan demokrasi adalah ketika kita bisa memilih salah satu paslon tanpa menghujat 2 lainnya. Itu kan. Nah kalau ada yang menghujat lainnya berarti kamu belum dewasa. Dan jangan mengajak game tidak dewasamu ke aku gitu loh. Aku enggak kayak gitu. Aku tidak akan mau terseret gamemu all in ora. Aku milih, aku segan sama mereka berdua. Pusat aku ning Solo, bapak ibuku di Solo, anakku di Jogja. Jadi aku merasakan Jawa Tengah kayak apa, Solo kayak apa, dan aku tinggal di Jakarta. Banyak yang bilang Jakarta jadi Suriah ora tuh. Aku kerja nyambut gawe itu di Jakarta. Tahu aku Jakarta. Aku pemakai Jaklingko, aku juga pakai MRT dan aku pemakai jalur sepeda. Siapa gubernur yang ngasih jalur sepeda? Ya Pak Anies lah. Ya kan jalur sepeda. Ya udah that's it lah. Tapi kalau menghujat aku berarti kamu belum dewasa. Dan jangan mencoba merubah pilihan orang gitu loh. Kenapa aku deklarasi? Karena takutnya tuh orang-orang, kenapa kamu nomor 1 gak nomor 2 aja? Lah aku nomor 1 coba ubah-ubah. Kamu tuh fokus ke swing voter aja. Jangan diubah-ubah. Aku menghargai teman-temanku nomor 2 dan aku tidak mau debat sama mereka. Ayo kamu ke nomor 1 aja. Yo mereka sudah nomor 2 masa tak ajak-ajak. Kan mereka juga tim ses. Ya, meskipun timnya Dokter Tirta sendiri di enggak SAC itu gak ada perubahan apapun. Timnya SAC ada yang nomor 2 banyak. Dan aku tidak mau kayak nggak gugat ngejek-ngejek ratu karena ya itu kan pilihan masing-masing gitu loh. Dia deklarasi, ada orang udah deklarasi nomor 2. Mau aku berusaha sampai kapanpun dia tidak akan berubah pilihan. Deklarasi itu tujuannya adalah wes toh aku udah bakal berubah pilihan, rasa mbok gugat. Jangan didebat-debat atau jangan dibully-bully. Memang pilihanku ini. Jadi kamu fokus ke swing voter yang lain aja. Oke, berarti kalau memang misalnya karyawannya adalah fokusnya di let's say di 02 misalnya. Dokter Tirta di 01 misalnya. Misal, berarti si karyawannya itu support dengan segala program-program yang dilakukan oleh si tim-tim yang memang dia dukung ya berarti ya? Harusnya. Ya harusnya support. Termasuk makanya aku seringnya cuma ngopi-ngopi doang. Mas Tirta, kemarin yang aku ngomong tuh banyak pegawaiku yang SAC itu tanya-tanya, "Tir, kamu kok nomor 1 kenapa?" gitu. Terus dia tak jawab karena ini. Oh, ya gitu. Ya aku cuman bilang adalah discuss itulah yang akan mengakibatkan aku pengen tahu point of view kenapa mereka memilih nomor 2. Rata-rata mereka memilih nomor 2 itu karena leadership. Wow, tegas kerja. Memang antitesis saja. Yang satu memang jago pitching, yang satu jago kerja. Pak Ganjar yang main di tengah-tengah aja. Gitu. Tapi kalau menurutku tuh menurutku bukan karena itu kesuksesannya si tim sales nomor 2 itu membuat personal branding yang kuat di TikTok. Jadi yang sukses itu menurutku adalah konsultan marketingnya nomor 2. Di mana bisa mereka menggunakan TikTok untuk meyakinkan orang-orang yang belum paham politik bisa paham memilih dan mengidolakan mereka. Tapi kan 2 sisanya kan juga akhirnya belakang ini pada main TikTok. Iya, tapi kan tidak semasif dengan yang nomor 2. Terlepas dari budget ya. Tapi kan yang mulai duluan. Oh iya. Iya kan? Duluan dia udah pasti di situ. Kan orang taunya influencer, enggak. Kekuatan terbesar itu TikTok ads-nya. Luar biasa mereka. Mereka bisa mengenerate TikTok ads sehingga nanti organik komen bisa muncul sendiri. Organik komennya itu kan terakhir. Jadi organik komennya itu terakhir, tapi awal-awal TikTok ads disupport sama KOL tiba-tiba komen organik. Dan itu aku kelihatan ini kayak campaign with brand.
Kayak jualan sepatu. Oke. Kayak jualan sepatu. Jadi apa di-create dulu demand-nya ya gitu di-create dulu demand-nya, isunya, gimmicknya, semua di-create baru jualan. Tang. Nah, kalau Panis dari awal tuh hard selling dari awal. Yes, dari awal tuh hard selling. Oke. Baru akhirnya dia main di gimmick di belakangan. Oke, tapi bahaya juga ya ketika kan gimmick. Lupa di-convert ke sales. Lupa jualan gitu lah ya. Iya, jadi ada kok yang prediksinya laku, tapi ternyata pas jualan belum tentu. Makanya ini adalah titik yang aku penasaran kapan paslon nomor 2 itu convert ke sales. Kapan dia presentasi hard sellingnya? Belum ya? Menurutku belum. Aku belum melihat dia convert ke sales. Dia masih fokus ke gimmicknya. Jadi aku mau menunggu kapan paslon nomor 2 ini convert ke sales. Karena aku akan menunggu tindakan paslon 1 berapa. Tapi aku juga segan sama Pak Ganjar. Cuman karena beliau fans MU aja. Gue nungguin apa? Taunya perbolaan ya. Oh iya, kita sering ceng-cengan nih masalahnya. Jauh sebelum ini ceng-cengan. Iya. Beliau kan sering pakai fan baju MU kan. Iya. Sama-sama sepeda lagi. Wah kan beliau kan pernah patah tulang karena jatuh dari sepeda. Itu karena dukung MU. Coba pakai jersey Liverpool, Pak. Itu enggak patah tulang ya. Loh, kalau misal Pak Ganjar bilang saya deklarasi dukung Liverpool, pindah aku langsung. Mantap. Iya, NWA. Satu fans MU berubah ke Liverpool. Peluang deh. Ya. Tapi itu intinya tuh aku pengen menganggap bahwa semua orang, mau kamu Instagram, Twitter, mau follow-mu cuma satu fake account atau akun anonim atau kamu selebgram, seleb TikTok, kamu berhak kamu menyutarakan dukunganmu itu siapa. Nanti kelamaan demokrasi itu akan terlatih dan tidak untuk membuli. Kalau kamu takut untuk mengutarakan aku dukung siapa, ya kamu cuman pada gini-gini aja gitu loh. Soalnya kan katanya isunya semuanya pakai buzzer, Dok. Jadi kalau kita ngomonginnya saya kesini, yang ini masih antitesisnya nyerang, malasnya gitu. Makanya sampai ada hashtag kan gengsi dukung ini misalnya, gengsi dukung itu. Mereka pada menyuarakan sekarang malah bertolak belakangnya. Banyak bikin event. Kayak misalnya ngerasa bahwa yang A itu ngerasa bahwa kalau gue dukung sini gue takut nih, gue ntar dibully nih. Makanya akhirnya si pendukungnya A ini akhirnya dia keluar dengan narasi yang kayak yaudah di sini kita kumpulin deh yang pada gengsi-gengsi, malah bikin event sesuai dengan kayak seolah-olah ngerosting dirinya dia sendiri. Kalau ada kayak gitu. Kalau dari aku adalah medsos itu vanity metric. Yang terjadi di medsos belum tentu kejadian di dunia nyata. Itu namanya bubble medsos. Contoh, viral di medsos belum tentu akan kejadian di dunia nyata. Contohnya? Followerku 2,5 M. Apakah 2,5 M itu orang real semua? Kan belum tentu. Jadi ketika kita di medsos itu kita mengutarakan pilihan dan kita dirujak, itu aslinya di luar tuh nggak ada yang rujak. Jadi yang aku harapkan tuh di dunia nyata. Jadi jangan terjebak di double medsos. Kita takut ngomong di medsos karena kita takut dirujak. Ya enggak juga. Kalau ngomonganmu nggak nyenggol kemana-mana. Tirta yang dulu dirujak, betul. Karena aku tuh norak yang dulu tuh. Tirta yang dulu tuh norak, apa-apa disenggol. Lah kan kalau sekarang enggak. Jadi kamu dirujak itu bukan karena kamu kalau ngutaran pilihan dirujak itu bukan karena pilihanmu. Karena kamu tiba-tiba semua isu kamu ambil, kamu dituduh riding the wave. Ya enggak apa-apa, terima aja. Terima aja, namanya medsos kok. Ya bisa dikontrol kan. Ya udah, ada fitur namanya blok. Ya udah. Blok itu kan bukan berarti kalah. Iya. Udah blok aja. Kalau nggak suka komennya di blok aja, nggak usah diambil pikiran. Yang penting kan sekitar kita nggak ada yang tahu juga. Sekitar kita tuh nggak ada yang bahas viral, nggak ada. Di selama ini aku nggak gitu. Kecuali pas aku norak banget dulu semua isu tak senggol. Nggak, aku udah kayak gitu. Oke, ini berarti perbedaan antara Dokter Tita yang dulu sama sekarang nih sekali kita bahas aja menarik nih. Nggak bahas ini berarti? Nanti ya This is X. Sabar, jadi kemana-mana sih jadi politik. Lah ya kan yang tanya lu, aku dulu tadi muncul. Jadi kenapa? Iya, jadi pas banget nih ada dua aspek yang mau kita bahas. This is X tadi satu, ya kan? Ini kan juga nyambung tadi sama obrolan mengenai create demand. Kenapa create demand? Di-create dulu virusnya, di-create dulu isunya. Enggak. This is X itu ramainya begitu, nanti ujung-ujungnya jualan obat. Kita bahasnya This is X dulu, yang tadi judul. Nah, coba nih. Jadi perhatian WHO apa itu This is X? Ini bukti bahwa orang tuh heboh karena clickbait. Jadi perhatian WHO apa itu This is X? Terus komennya rame. Padahal kalau kita baca detail, ini adalah sebuah precaution, pencegahan SOP. Dunia itu pernah kena pandemi beberapa kali. Dan virus atau bakteri itu selalu berkembang tiap tahun. Kenapa? Karena kondisi polusi, perubahan perubahan iklim sehingga mengakibatkan virus dan bakteri itu bisa bermutasi. Artinya tiap tahun, tiap detik, tiap menit itu bisa jadi ada virus atau bakteri baru yang berkembang. Orang virus komputer bisa berkembang kok, makanya antivirus ada terus kan. Nah, bisa jadi dia tuh precaution. Karena ada pandemi pas COVID, SOP kita terbentuk.
Udah rapi nih, udah rapi SOP-nya. Udah tahu nih. Udah tahu cara Oke, mengatasinya. Saat oke. itu kan kita bingung karena kita sudah belasan tahun tidak pernah terkena pandemi yang separah itu, terus kita buat SOP. Nah, SOP yang baru ada yang namanya precaution. Nih, jaga-jaga kayak gini. Jaga-jaga kemampuan infeksiusnya 20 kali lebih menular, tapi kan masih diteliti. Masih diteliti apakah ini nanti letal atau tidak, apakah menular 20 kali tapi ternyata endingnya kayak flu biasa, influenza. Nah, kan nggak tahu. Cuman judul ini yang menjadi precaution diupdate sama beberapa media menjadi clickbait. Tidak baca seutuhnya tapi langsung komen. Nah, itulah mentalitas mayoritas netizen. Tidak membaca tapi langsung komen. Oke, tapi boleh tahu nggak penjelasan sedikit? Dalam artian kita harus siapkan ikat pinggangnya seperti apa, sekuat apa, dan bahkan ini menyeramkan apa gitu loh. Nah, artinya gini, kita harus aware dulu nih. Kita baca lagi nih. Boleh. D6X adalah label yang digunakan untuk merujuk suatu kondisi menular yang saat ini tidak diketahui dan mampu menyebabkan epidemi jika menyebar ke beberapa negara. Jika. Oke, ada kata jika ya. Jika, Oke, ya kan? oke. Terus habis itu dibahas di Forum Ekonomi Dunia. Beberapa orang mengatakan hal ini menimbulkan kepanikan. Tapi lebih baik jika kita mengantisipasi sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi yang terjadi apa? Kita harusnya penyakit infeksius itu terjadi karena kita tidak menjaga higienitas. Oke. Kalau kita menjaga higienitas, menjaga fisik dengan baik, dan menjauhi kegiatan mager atau sedentary lifestyle, kalaupun ketularan, impact-nya nggak akan letal. Tuh, dia nginget dari 1918 kena flu Spanyol, lalu ada strain flu burung, daru apa. Jadi dia precaution, apakah mungkin? Nah, Kira-kira bakal mungkin balik lagi dan secara masif nggak? Semua di masa datang pasti akan ada pandemi-pandemi yang lain. Oke. Pasti akan ada penyakit yang baru lagi. Oke, cuma yang dimaksud dengan kita sudah rapi itu berarti apapun bentukan nanti kita cepat menanganinya. Iya. Nggak kayak kemarin kan total berapa? 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Berarti ini dipastikan bisa setengahnya? Iya, bisa lah. Bisa Tapi lebih cepat. Karena kita menjaga higienitas dengan baik. Saat itu nggak siap orang masker, kelangkaan masker, panik. Orang nggak tahu apa itu jaga jarak. Orang nggak tahu tuh jarang menerapkan 5 step cuci tangan. Jarang ada orang olahraga dan kawan-kawan. Ini dari jurnal ya, dari jurnal. Teman-teman bisa baca artikel dari McKinsey dan kawan-kawan. Semenjak pandemi, artikel sepatu paling laris itu sepatu olahraga. Makanya Hoka sama Skechers naik. Sama Nike top. Skechers itu tiba-tiba masuk. Itu pencerminan bahwa orang sekarang mulai hidupnya suka di luar jalan kaki. Habitnya berubah. Sesuai kuliahmu bahwa bukan target market tapi behavior market. Iya, benar. Behaviornya benar. Kan? Karena orang pada waktu itu di-lock, oh ternyata orang sakit itu karena mager. Setelah selesai pandemi, mereka rame-rame lari, rame-rame outdoor, rame-rame olahraga, rame-rame commute, rame-rame sport watch, rame-rame 5.000 step. Itu behavior yang terbentuk akibat mereka nggak mau kena penyakit lagi dengan gampang. Maka sepatu olahraga laris. Wah, ngedabrus kamu Tirta. Kamu bisa dicek Nike itu yang laris sepatu apa? Bukan sneakers lagi, sepatu olahraga. Runningnya ya. Runningnya laku semua. Hoka dipakai, Skechers naik daun. Sepatu di Indonesia, Kangki. Oh iya. Kangki kan yang collab sama Tirta kemarin, Kangki Story Sensu yang kemarin itu kan Skechers. Aku terinspirasi dari Skechers Go Walk. Keren tuh yang collab sama Dr. Tirta. Jadi 5.000 step, terus commute dan kawan-kawan. Apalagi sekarang Gen Z sukanya sesuatu yang sudah nggak peduli brand, mau jalan kaki ya nggak apa-apa. Nah, itu terbukti bahwa behavior after pandemi itu berubah. Nah, karena orang suka olahraga, berarti otomatis virus bakteri bisa menginfeksi mereka tapi tidak akan menghasilkan sefatal itu. Orang-orang yang wafat karena COVID, ya kita mengucapkan berduka, rata-rata adalah sedentary lifestyle, obesitas, ada riwayat diabetes, ada jantung. Loh, kenapa kok bisa? Coba dicek habitnya Amerika, fast food. Umur 30 tahun bisa bangga, saya 30 tahun dah jompo. Mana ada? Saya cek fisik, body age saya 24 tahun. Jadi karena habit dengan dimanjakan teknologi, mereka apa-apa diantar, ya kan, apa-apa fast food, apa-apa manis, minuman boba manis, gak pernah olahraga. Kena virus marah-marah, gampang sakit marah-marah. Oh, nggak fair, padahal dia pola hidupnya begitu ya. Lah, berarti kan ini yang kita angkat kan, kalau mau tidak gampang sakit ya jaya hidup sehat. Yang sehat aja cepat mati, Dok. Loh, kalau kita bicara takdir itu beda urusan. Memang takdir ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, tapi adalah kewajiban kita manusia menjaga kesehatan. Jangan sampai kita menjaga kesehatan setelah sakit dulu. Gitu loh. Anak ada enak-enak oksigen 21%, kok kamu ngisep rokok? Terus ketika ditegur kamu ngegas. Terus ketika kena COVID yang kamu salahin COVID-nya, ya salahin rokokmu. Jadinya kamu gampang sakit.
Tirta ngerokok, iya 17 tahun terus berhenti, balik. Apakah orang yang berhenti rokok bisa jadi membaik? 17 tahun saya ngerokok, kena bronkitis kronis. Berkat olahraga dari 2022, sekarang paru-paru saya clean. Tensi saya 117. VO2 max saya nembus 50. Yang ngecek Wales Pro. Cakep juga tuh ya. Karena olahraga. Jadi perubahan tuh ada. Jadi menurutku pandemi itu mengubah behavior. Dan dengan adanya peringatan dari WHO Disease X, itu artinya, bos, walaupun teknologi berkembang, tetaplah gaya hidup sehat. Kenapa orang zaman dulu nggak sakit-sakit? Lah orang desa apa-apa kan jalan kaki. Berapa step itu mereka? Transportasi belum ada, teknologi belum canggih. Belum ada bubble-bubble, boba-boba. Iya. Apa-apa, rebus, goreng, organik kan. Makanya orang zaman dulu kan wafatnya lama-lama. Lah orang zaman sekarang apa-apa, grab food. Diajak olahraga, mager. Bangun pagi, ngecek HP. Aku subuhan langsung lari, bos. Minimal plank 2 menit. Aku sehari olahraga 2 kali. Aset terpentingku tuh otak sama fisik. Kalau aku sakit, pegawaiku gak makan. Jadi aku harus menjaga aset kesehatanku paling utama. Wah gila. Ini baru pemimpin nih. Sampai bela-belain karyawan lembur, pemimpin juga lembur kan? Oh iya jelas. Kapal karam kita yang paling mati dulu, mati terakhir pokoknya. Jadi kita harus menjaga di situ. Rumahku di Jakarta tuh lantai 1-nya kantor, atasnya tempat tidur. Biar karyawan bisa tahu, bukan ada pressure, biar tahu bahwa bosnya tuh lebih effort pada kau. Karena emang bukan aku orang nyantai, gak ada namanya passive income itu, gak ada. Jadi di C-section ini tuh pengingat bahwa ojo panik, nek kowe sudah hidup sehat ngapa panik? Serahkan pada yang di atas, kan kamu sudah menjaga kesehatan. Kamu bisa gitu ngecek virus di telapak tangan? Enggak. Terus yang dilakukan WHO apa? Precaution pada para peneliti untuk menciptakan atau SOP-SOP jika ini terjadi beneran. Terus digoreng, terus panik. Yang panik rata-rata apa? Yang mager dari tempat tidur. Loh, piye? Kalau hidup sehat saya nggak takut. Serahkan pada di atas. Karena saya sudah melakukan kewajiban saya. Menjaga kesehatan yang dianugerahi oleh Allah SWT. Titik. Sisanya urusan di atas. Kalau saya kepepet sakit, ya wis takdir, mengopo. Tapi kalau saya hidupnya nggak sehat, sakit, itu salah saya lah. Orang saya nggak sehat, gaya hidup saya mager, gaya hidup saya begadang, terus kena sakit. Terus saya salah-salah. Ini konspirasi loh. Salah dewe kan jaga kesehatan. Ya. Poinnya itu kan? Poinnya itu. Jadi sama aja dengan tawakal yang salah. Contohnya misalnya parkir mobil di depan rumah, nggak dimasukin garasi, tapi nggak dikunci pintunya, terus tinggal tidur semalaman. Iya. Pas hilang, pas ada maling disalahin. Gimana sih ini satpamnya? Iya. Lah kan berarti salah sendiri. Ceroboh. Jadi orang itu sadar bahwa anugerah kita itu gratis rata-rata. Kesehatan tuh gratis. Yang mahal jaga. Kesehatan tuh gratis. Yang mahal tuh cara menjaganya. Dan rata-rata manusia tuh menjaga kesehatan, sadar kesehatan penting ketika mereka udah sakit. Iya baru keingat. Loh iya. Orang yang makan bakar-bakaran tiap hari, makan bakar-bakaran sate, lupa kan itu karsinogenik, yang hitam-hitam pahit itu kan karbon. Ya kan? Terus orang yang hobinya mager, bangun tidur langsung cek story. Bangun tidur tuh cuci muka, langsung sit up, minimal plank. Bukan nonton story. Sebelum tidur nonton story. Terus ketika tidur gak berkualitas, saya stres. Bukan karena kamu main HP sebelum tidur. Jadinya matamu itu masih termemori dengan cahaya, sehingga otakmu gak bisa tenang, gak bisa mencapai deep sleep. Itu salahmu main HP sebelum tidur. Kalau udah mau tidur ya jangan main HP. Wow. Iya kan? Nah itu kan salah habit. Terus yang disalahin virusnya. WHO melakukan ini tuh agar kalian tuh jaga sehat. Nih, ketika rumah sakit melebihi kapasitasnya karena COVID, kami kehilangan banyak orang. Artinya apa? Dengan adanya precaution, penuhi kamarnya, penuhi vaskesnya. Ini PR Menkes nanti. Itu nanti itu. Nanti. Ini beda urusan lagi tuh. Kan debat capres terakhir. Iya. Oh, temanya nakes ya? Iya, makanya diangkat kan. Pasti nanti diangkat. Kan gue bilang tadi ngomonginnya create demand. Demandnya di-create dulu, ujung-ujungnya call to action nah, pasti. Kita lihat nanti capres yang programnya, saya akan meningkatkan kesejahteraan nakes dan meningkatkan kualitas vaskes dari Sabang sampai Merauke agar sama. Tahu nggak kenapa pandemi di Indonesia kemarin agak heboh? Karena fasilitas kesehatan di Indonesia tidak merata. Belum merata. Apa, Jakarta sentrik bang? Ya enggak, maksudnya dari Sabang sampai Merauke belum merata. Karena belum merata, akhirnya dirujuknya ke satu rumah sakit doang, yang mengakibatkan kamarnya kurang kan. Ya itulah transformasi kesehatannya adalah menambah kamar dan menyamaratakan fasilitas kesehatan dari tingkat pertama sampai tingkat akhir. Itu. Dan kita lihat aja program capres mana yang menyamaratakan fasilitas kesehatan tersebut. Coba kita lihat ya. Waktu itu di Jakarta, dokter itu di Jakarta. Ya kan di Jakarta. Oke, di Jakarta bagus nggak tuh penanganan COVID-nya? Ya kan RSFKUI kan Depok ya, Jabodetabek. Sama RSRS di Jakarta kan bagus.
Ya bagus, Jakarta bagus lah. Oke. Yang mengadakan lockdown pertama kali kan. Oh, Jakarta. Ya, bagus. Jawa Tengah? Ya bagus. Oh, bagus. Ya, Anda mau menggiring ya? Anda mau menggiring ya? Gue cuma nanya. Giring Saya cuma nanya. Anda mau giring ya? Saya nggak giring. Anda host podcast ya? Saya bukan PSI. Saya bukan giring. Ada kerasukan Deddy Corbuzier ya? Mau giring saya kan? Biar saya terjerumus di omongan saya sendiri kan? Penanganan Indonesia tuh kemarin udah bagus, tak akui. Aku salut apapun itu dengan kedua menteri, mau Prof Terawan atau Pak BGS. Dulu kan aku vokal banget. Yeah. Saat itu aku memandang sesuatu dari seorang Tirta yang sok pinter lah. Memang pinter tapi jadi sok pinter dan arogan. Tapi kan sebagai pemimpin harus helikopter view, melihat dari secara keseluruhan. Ketika dia buat A, impact-nya apa buat bisnis. Ketika dia buat B, impact-nya apa. Dulu aku tidak kayak gitu. Tapi aku melihat penanganan Indonesia saat itu jauh lebih bagus dari sekarang. Maka Indonesia sudah punya SOP. Harapanku di masa datang adalah vaskesnya disamaratakan. Sehingga ketika ada pandemi atau penyakit-penyakit berikutnya, pelayanan di Sabang sampai Merauke itu semua sama. Maka pilihlah capres yang menyamaratakan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pendidikan, human capital dulu. Human capital dulu. Nah, enaknya jadi kelihatan netral tuh. Jadi narasumber aja coba yang udah ngomong. Loh, netral tuh nggak akan bisa, bro. Nggak akan bisa. Apa kayak tweet lo? Hah? Netral tuh cuman band. Dan gigi motor. Mencoba netral tuh malah sulit. Kenapa? Karena kita mencoba bijak. Manusia tuh raiso netral. Manusia ono prerogatif subjektif untuk mendukung seseorang. Raiso sok bijak. Kecuali kamu ASN. ASN ya. Nah, kamu kan bukan ASN. Jadi menjadi netral itu susah. Oh, kalau Om Ded boleh jadi ASN. Lah kan dia ASN. Ya, bisa makanya dia beralasan netral. Tapi kan kalau kita sulit. Aku tuh sulit untuk menjadi netral. Akhirnya aku tuh mendukung karena wah ini programnya apik tenan itu. Wah gitu. Wah tapi dia jago ngomong lah. Why not? Nah di X ini nanti kita lihat diangkat gak di Capres. Ini solusinya tuh serius. Apa program DCS 1? Kalau aku yang ditanya ya. Coba. Menurut Anda sebagai capres atau calon menteri kesehatan atau siapapun, ketika ada disease berita WHO, apa yang Anda lakukan? 1, meningkatkan lembaga riset. Oke. Jangan sampai memisahkan sains dengan praktisi. Saya akan mendanai lembaga riset sehingga kita tahu dan bisa bersiap diri. Ini sebenarnya apa sih? Gitu. Cara kita menangani sudah benar belum SOP-nya. Kedua, menyamaratakan kualitas vaskes dari tingkat pertama sampai tingkat paling utama. Terutama kerjasama antara rumah sakit vertikal Kemenkes dengan FKTP di puskesmas. Harus sama semua. Mana nih puskesmas yang belum proper, tak perbaiki, biar proper. Oh selama ini masih beda-beda ya? Nah kan 3 daerah 3T sama puskesmas bagus tuh Koja. Wow keren tuh. Puskesmas Pasir Koja kalau nggak salah. Koja kok Bandung. Apa tuh? Koja Jakarta. Wah wapi tenan coy. Itu 3 lantai. AC. Puskesmas di Jakarta ya apa-apa ya karena kan daerah ibu kota provinsi kan. Terus menyamaratakan vaskes. Ketiga, apakah nakes-nakes entah itu dokter, gizi, nurse, perawat yang di daerah terpencil sudah mendapatkan kesejahteraannya dengan baik? Kalau nakes belum mendapatkan kesejahteraan yang baik, 3T belum sama rata, maka pasien juga akan bingung nanti pelayanannya. Nomor 4, itu adalah kerjasama antara BPJS, pendidikan kesehatan, BPJS dengan vaskes. Apakah BPJS ini sudah bagus? Ada yang perlu ditintakan apa enggak? Apakah komplainnya tinggi apa enggak? Kalau 4 ini bagus, maka penyakit apapun yang datang, kita SOP-nya udah kuat. Masalah bisa terselesaikan kalau bisnis prosesnya selesai. Dah, that's it. Gitu. Itu dulu. Kalau vaskesnya aja nggak siap, kita mau ada penyakit apapun sulit. Susah. Even itu ada TBC. Nah nanti setelah vaskes ini siap, BPJS siap, kita baru menggalakkan posyandu, kader-kader posyandu kita counterkan. Apalagi salah satu capres ada yang program makan siang gratis, bisa lewat posyandu itu. Bagus seperti programnya. Apa? Berarti programnya bagus dong. Lah kan sebenarnya dari dulu sudah ada imunisasi gratis juga. Tinggal diselipkan itu. Tapi kalau kena intoleransi laktosa mencret itu yang ada. Kecuali susunya keren ya, susu protein whey, gede tuh badannya. Enggak, ini kan susunya kan yang gula juga. Oh berarti nggak netral. Enggak kan gue nanya. Tak aduin lo. Kemarin ketemu menterinya kan, sampean kan, fotonya ada kan. Awas nih kalau kan. Dia tahunya gue ke situ soalnya. Dia bilang. Nah kalau dari aku tuh programnya bagus tuh, memberikan makan siang gratis itu kayak pesepak bola Rashford namanya, pemain MU. Walaupun aku benci, aku apresiasi dia memberikan makan gratis di Inggris, bisa dicek beritanya. Makan siang tuh bagus untuk protein, tapi bisa dikolaborasikan dengan posyandu. Jadi setelah 4 ini beres, posyandu ngedukasi semua. Maka ketika hidup kita higienitas, kita defense mekanisme udah bagus. Mau ada penyakit apapun, insya Allah hasilnya tuh tidak akan seburuk kalau kita nggak ngapa-ngapain. Kita udah punya SOP yang kuat, ada SOP. SNI-nya, ibaratnya gitu kan. Iya, jadi hidup sehat itu yang penting gitu loh. Posyandu itu garda utamanya kita di desa.
Hebat itu, sudah ada posyandu tuh udah cukup. Posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas utama cabang, puskesmas utama, rumah sakit tipe D, C, B, A vertikal. Udah selesai kan? Tinggal ini dibiayai semua supaya rata. Terus BPJS tinggal mengatur sistem rujukannya dengan baik. Nah, masalahnya BPJS itu kan masalah cash flow juga itu jadi omongan tuh. Kayak misalnya contohnya turunnya cairnya nanti belakangan 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Maksudnya dibenahin dari segi BPJS itu maksudnya itunya harus rapi. Ya itunya harus rapi, sistemnya harus rapi. Jangan sampai penanganan dari klaim penyakit dengan antrian pencairan itu lama. Terus kedua, sebenarnya program BPJS yang harus diedukasi adalah masyarakat itu belum tahu BPJS itu apa. Ngapain sih aku harus bayar orang aku nggak sakit? Nah, itu yang mereka belum tahu. Mereka belum tahu pentingnya BPJS itu apa. Karena bukan karena mereka nggak mau, karena mereka nggak tahu. Mereka tuh don't know, belum tahu. Belum tahu maka dikasih tahu, jangan dihujat. Orang nggak tahu kalau kita bully ya bingung. Kamu tuh bodoh banget, nggak tahu kamu manfaat BPJS. Mereka tuh nggak tahu. Oh iya, sering rame tuh. Jadi gini, sempat ada berita viral mau dia tuh artis yang hidupnya udah susah, atau mungkin dia tuh adalah orang yang susah juga. Kenapa sih ini malah dibully? Bukannya pakai BPJS, sekarang minta-minta kan tinggal pakai BPJS. Malas banget sih pakai BPJS, dia dibully. Ya karena nggak tahu. Jadi orang nggak tahu tuh karena nggak tahu BPJS itu apa. Jadi memang segitu. Knowledge-nya mereka tentang BPJS itu masih low. Jadi adalah PR bagi instansi terkait untuk mengedukasi BPJS sejak kapan? Ya sejak SD. Sama halnya ketika kita edukasi imunisasi vitamin A. BPJS itu penting, sumpah penting. Karena itu yang menyamatkan NHS di Inggris. Inggris punya NHS. Kemarin demo semua juga sih karena ada. Beda nama aja di sana, tapi sama kayak kita di BPJS. Kalau Anda nggak percaya, Anda cek Amerika, mahal banget biaya kesehatannya. Mahal banget. BPJS itu udah bagus sistemnya, tinggal disempurnakan agar masyarakat tahu pentingnya BPJS itu apa. Dan nanti di data orang yang miskin yang nggak bisa bayar iuran siapa, itulah yang disubsidi. Oke. Nih penyerangan ini kalau kita lihat Dokter Tirta zaman dulu beberapa tahun yang lalu. Jelek. Nah ini kan disenggol tuh. Tapi sekarang udah mulai reda. Jelek. Gue tuh pengen penasaran nih dok. Jelek. Dalam artian kok bisa sih berubahnya? Nah ini udah obrolan makin lebih dalam nih. Jadi udah selesai nih di sesi udah aman ya, udah tahu ya kita udah tahu nih hanya mencegah hidup sehat. Alarm. Ini jangan panik, tenang, aman. Tenang ya. Clear ya. Nah, panik stroke. Kalau sekarang nih, biar kita juga nggak stres, biar juga netizen juga nggak stroke juga ngadepin Dokter Tirta yang dulu berubah kayak sekarang. Itu apa triggernya? Turning point-nya apa dok? Jadi boleh tahu, dok. Aku itu sekarang sampai memajang fotoku yang dicat, yang rambutnya pink. Itu seorang dokter kayak begitu kan? Jelek banget itu. Itu tak print, terus aku tempel ke kaca. Itu aku nggak mau kayak gitu lagi. Itu adalah diriku yang menurutku paling jelek itu. Paling jelek sifatnya. Kenapa? Berawal dari kata satu sombong. Sombong. Itu orang sombong banget. Jadi aku melihat Tirta yang dulu tuh sombong dan arogan. Gak ada, sudah aku recap semua. Gak ada. Kau jangan nyari di sini. Si Dimas, gak akan ada. Dimas mau bongkar-bongkar mana sih kau? Gak ada, udah aku recap. Itu tuh foto menurutku tuh sombong. Tirta yang dulu tuh arogan, sombong dan merasa dirinya paling pintar sehingga dia menyinggol orang sekitarnya. Karena apa? Dengan kondisi cum laude itu maksudnya? Karena ego. Jadi pada waktu itu aku ngerasa aku dokter, cum laude, UGM, aku masih praktek dan aku menguasai sains dan aku punya toko Susan Care. Wah. Jadi aku ngerasa ego bahwa dan aku punya follower banyak. Pas sebelum Covid followerku tuh 400.000. Memang sudah terkenal di kalangan UMKM. Tapi itu yang membuat popularitas tuh ngebuat aku sombong dan arogan. Aku ngerasa diriku paling pintar. Aku ngerasa kalau gelasku tuh isinya kepintaran dan yang lain tuh goblok. Waduh. Itu sombong banget. Nah kearoganan itu hilang. Itu bukan karena orang lain, tapi karena aku nekat goes Jogja-Jakarta. Hubungannya apa? Jadi pada waktu aku goes Jogja-Jakarta sendiri itu naik Eddy Merc 55 ukuran 55 tahun 88. Itu fotonya ada di Maret 2022. Kalau mau scroll di bawah tuh ada Maret 2022. Coba Anda bisa 15 menit scroll di bawah. Oke. Itu pada waktu itu yang terjadi adalah aku goes karena arogan. Aku bisa. Aku 2 bulan sepeda aku bisa goes sendirian. Singkat cerita ketika aku goes sendirian, aku nganggap itu aku bakal finish cepat. Aku ingat banget itu. Aku goes dari Jogja. Dan ternyata di jalan itu hujan deras. Pada waktu itu di Kebumen, hujan angin. Oke. Pada waktu di tanjakan Kebumen Kebun Karet di menuju arah Banyumas, aku itu udah ketemu sama bapak-bapak tua, nyeker, naik ontel, goes di tanjakan. Itu udah down duluan aku. Sepedaku mahal, ya kan? Fisikku kuat, kalah sama bapak-bapak petani. Dan lucunya, kan aku nuntun. Yang dilakuin bapak-bapak pertama itu adalah dia turun dari sepedanya, terus ngomong pakai bahasa Jawa tapi tak terjemahin. Yo pas,
Tak temenin. Semangat kita sampai atas. Tolol kan? Itu malu tuh aku. Aku ditemenin sama Eyang Kakung bawa orang habis motong rumput buat pakan sapi itu loh. Ada aritnya, ada itu. Terus ditemenin, dia nyeker, aku pakai sepatu sepeda Shimano coklak-coklok itu. Nanjak ngobrol, ditemenin sama dia. Tuh egoku mulai turun itu. Ternyata di jalan dia nggak tahu aku siapa. Dia nggak tahu, ya namanya kakek tua kan. Dia nggak tahu aku siapa. Dokter Tirta foto bareng, nggak ada kayak gitu. Dia bantuin aku sampai atas. Dan aku makasih. Yes mas, aku goes lagi ya. Jadi lucunya aku goes buat hobi, dia goes buat hidup. Itu tamparan pertama. Diem tuh aku. Selama itu aku diem. HP udah mati. Jadi musuhku diri sendiri kan. Gue sendiri. Sampai suatu ketika keluar di daerah Banyumas, Indomaret Banyumas. Hujan deras. Kedinginan dong. Aku ngupdate di Twitter, ngecas di depan Indomaret. Ketiduran pak. Itu jam 8 malam. HP ketiduran. Lucunya di samping sudah ada susu jahe. Oke. Bingung kan? Sopo isinu kok kayak tukang parkir. Tukang parkirnya tak ajak selfie dan tukang parkirnya follow-followan sekarang di Instagram. Nah, tukang parkir tahu. Tukang parkir itu nggak tahu tuh Tirta. Dia tomo, Mas, jenengan tadi ketiduran. Ini pakai bahasa ngapa? Paham? Tapi saya terjemahin. Jenengan ketiduran nih saya beliin. Ini udah ada kardus, HP nggak ada yang hilang Mas. Tak jagain sepedanya Indomaret 24 jam sini. Terus diajak ngobrol. Terus mau tak ganti tuh uangnya. Tuh dia ngatain satu kalimat yang menurutku ngebuat aku tuh, Mas, gak semua hal harus dinilai pakai uang Mas. Saya tahu jenengan punya uang, sepedanya mahal. Tapi ini setoran saya. Sebagian setoran saya belikan gorengan sama susu jahe. Ini penanda bahwa di jalan, Mas tuh juga sama kayak saya. Meneng loh. Diem dong. Ternyata, tuh hilang tuh legonya. Di jalan semua manusia sama. Iya, di jalan tuh semua manusia sama Mas. Diem aku. Di situ aku serius Mas, gratis Tirta, Sio Susan Care, dokter kumlot, keluar di mana-mana, dibayar tukang parkir cowok neng dalan. Pas sekarat, ini masih di bawah lagi kayaknya. Sekarat dibayar tukang parkir. Nama besar habis. Itu ngerasa malu. Kayak ya tukang parkir ini kan tentu dia sekolahnya tidak setinggi saya, penghasilannya tidak setinggi saya, tapi dia setorannya dibuat susu jahe. Baru ketika ada komunitas sepeda, lu Mas, sampean nggak tahu nih Tirta, baru tahu dia, terus follow-followan. Jadi dia tuh nolong saya, virus nggak tahu saya tuh siapa. Kecuali kalau memang udah tahu kan ya dia beda cerita, subjektif. Dia nolong karena memang artis gitu ya. Masih di bawah. Bawah banget. 2022, jauh 2 tahun lalu Dim, scrolling. Nah itu ya ini tiba-tiba nggak sadar udah tanggal 15 Februari udah lewat nih nyoblos. Iya udah nih. Ntar lagi ini pas gue di puncak, ini saya di salib MTB ini terus nih masih bawah. Salib MTB nih. Itu juga kerendahan orang-orang. Nah nih pas gue di Merapi. Nah sebelum ini banget terus. Nih Jogja Jakarta ditemenin teman-teman terus. Nah, sepeda gitu kalau di salib MTB itu. Nah nih bawah nih. Nih orangnya bawah. Ini di Cilongok nih. Nih bawah lagi. Terus. Ini pemuda ini nemenin aku Pak, karena aku nyaris pingsan ini karena tajakannya ngawur. Oke, dia tahu kalau Anda ini dokter Tirta tahu? Enggak, itu tongkrongan. Loh, oke. Taunya pas aku ngomong, minta Instagrammu Mas. Astagfirullah, ternyata dokter Tirta. Udah, saya dikasih ini bakso sama es buah gratis. Gak ada Kris di sini. Ini anak muda ini. Tuh, saya mention semua satu-satu. Tuh, habis tajakan nonstop dari Banyumas memutuskan berhenti sebuah sop buah Panusupan Cilongok. Disamperin semua, tiba-tiba saya dikasih bakso sop buah, minum lengkap, ngobrol. Gak mau dibayar, gak mau diganti. Iuran mereka. Patungan ya? Patungan demi saya. Gak tahu saya tuh siapa. Akhirnya sebagai terima kasih saya kirim dari Jogja tuh aparel semua. Ini Maret nih, masih ada buktinya. Terus next ada lagi. Ini yang di atasnya kanan. Yang tiang listrik nih. Kanan atas lagi. Ini di Dinders. Nah ini ngikutin saya bos. Dari Banyumas. Ya. Naik Vespa? Iya, naik Vespa 2 tak ini nggak pakai helm, ngikutin saya karena saya lampunya mati, lampu sepedanya. Nggak mau dibayar, nyariin kos. Nah ini tukang parkir ya. Ada saya tuh nggak pernah hoax. Ini tukang parkir ya saja tapi. Ya. Nah ini saya ketiduran di galon aqua itu. Saya ketiduran tuh di galon aqua. Ini jaketnya saya kasih, ini komunitas sepeda saya kasih dia. Tuh lihat, ketiduran depan Alfa 1,5 jam, maghrib berhenti sejam di Cilongok. Saya memilih, tapi aja sedihnya. Tantangan hebat 55.000 like. Tiba-tiba dikasih itu sama dia yang beliin saya susu jahe. Dia yang beliin gorengan, yang atas yang awal saya.
Dan nggak ada yang kenal tuh siapa Nggak ada yang Dr. kenal, nggak ada yang Tirta. kenal. Nggak ada. Di jalan semua sama. Sama. Jadi nggak ada yang peduli followermu berapa, 2,5 M. At the end di jalan tuh sama. Jadi apa yang ku punya di medsos dan yang ku punya harta tuh sama. Di situlah aku ingat ajaran guruku, Kiai Zum namanya. Dia ya guru spiritualku di Jogja, Kiai Zumroni. Dia mengatakan bahwa masih atas lagi, Oke. orang miskinnya sedekah itu lebih bagus daripada orang kaya yang sedekah. Karena dia nggak punya apa-apa lagi untuk disedekahin. Wah, kelar aku di situ. Diem aku. Di sini ini udah cedera parah. Akhirnya aku finish. Nah ini tukang parkir di Cikarang yang tengah. Ngawal aku karena aku kecelakaan, microslip ya, microslip hancur tanganku. Sampai sekarang masih cedera parah. Jatuh di Cikarang, dia nemenin aku dari Cikarang sampai Cawang. Gila. Naik motor, bayangkan tuh bukti jatuhnya. Gak mau dibayar. Terus pas aku goes balik masih ketemu. Oh, sempat ke sana lagi. Ya goes lagi lah, terima kasih lah. Gak mau dibayar. Di situ aku kan mikir kan bahwa ya egoku hilang di situ. Pulang dari situ sampai di Jogja tuh, sampai di Jakarta 42 jam. Aku goes Jogja Jakarta 42 jam, 610 kilo. Di situ aku mencoba berubah menjadi sosok yang berbeda. Rambutku hitam, aku sekolah lagi, aku nge-gym. Terus aku gak mau nongkrong lagi. Nah, ini kan ada banyak elemen ya. Iya. Ya kan di rambutnya udah nggak berwarna Nggak, lagi. Sekolah lagi, Iya. nge-gym lagi. Iya. Ya gitu-gitulah pokoknya. Iya. Hubungannya apa, Dok? Kalau boleh tahu secara Bukti. signifikan. 564 kilo aku Iya, goes. iya, iya. Bukti ini memang kejadian real. Hubungannya adalah Heeh. ketika aku merasa diriku pintar, itu sebenarnya aku udah jadi orang paling sombong. Dan orang sombong itu tinggal menunggu kehancuran. Untungnya aku dikasih pelajaran lewat orang-orang sekitar yang muncul di jalan untuk nolong. Itu sebenarnya bukan nolong aku pas sepeda. Mereka itu memang menolong, tapi bagiku mereka membuat aku kayak, oh ternyata di luar sana banyak orang lebih hebat dari aku. Jadi aku harus belajar. Gelasku harus selalu kosong. Karena ilmu tuh bisa didapat dari mana aja. Ya. Maka untuk menghindari egoku lebih jauh, aku sekolah lagi ke sesuatu yang aku nggak pernah pelajarin. Aku masuk di finance, aku masuk di general management ITB. Ya memang ngukur bahwa yang kemarin tuh sebenarnya ilmunya masih segini. Iya. Gue butuh ilmu lagi. Iya. Karena pasti ada yang lebih atas lagi, ada Iya. lebih atas lagi. Sejak saat itu aku nggak mau ngasih seminar lagi, ngisi seminar kesuksesan nggak ada. Karena aku baru sadar, aku tuh bisa duduk di sini itu karena luck. Ada yang namanya luck dan keberuntungan. Semua orang bisa menjadi pengusaha, tapi tidak semua orang bisa menjadi pengusaha sukses. Karena tidak semua pengusaha mendapatkan namanya keberuntungan. Apakah orang yang gagal itu tidak bekerja keras? Bekerja keras. Semua orang endingnya bekerja keras, tapi hanya segelintir orang yang mendapatkan keberuntungan untuk mendapatkan posisi menjadi orang pengusaha kaya itu. Dan menurutku, aku menjadi salah satu orang yang beruntung. Jadi aku tidak layak untuk nge-share story kesuksesan, karena aku tuh beruntung. Kalau semuanya diukur bahwa dengan pencapaian yang gigih, yang keras, harusnya kuli yang jadi sukses ya? Iya. Ya, logikanya gitu kan? Iya, tapi kenapa semua orang bekerja keras tidak semuanya menjadi sukses? Karena ada faktor X yang namanya beruntung, luck. Ya memang udah takdir Allah dan seterusnya gitu. Dan itu aku mengakui. Sejak saat itu aku acceptance, aku memang beruntung. Kalau Susan Kerr tidak lahir 2013, tidak ada gunung kelut yang meletus, abunya tidak ke Jogja, Susan Kerr gak akan viral saat itu. Susan Kerr gak akan buat postingan before after viral. Kalau gak ada gunung kelut meletus, abunya gak ke Jogja, aku gak buat cuci before after, maka aku gak akan viral. Di situ egoku berkurang. Aku tuh gak ada apa-apanya, memang beruntung, pure beruntung. Kebetulan beruntung tidak pernah ngerasain kerja sama orang. Jadi aku ngerasa hebat, padahal tuh beruntung. Semua orang tuh bekerja keras, tapi kenapa aku Susan Kerr yang tiba-tiba konsisten? Ya karena konsisten, iya kerja keras, betul. Semua orang kerja keras, tapi karena beruntung. Kalau nggak ada faktor before after itu, ya nggak akan viral itu. Oh itu viral tuh. Ya kalau pas pandemi aku nggak koar-koar di live, followerku nggak akan nambah sebaik sampai 2,5 M. Itu luck. Maka buat apa kalau kita koar-koar sukses kalau luck? Maka aku kembali lagi ke pattern utamaku, ya aku sekolah, aku kerja sama orang, ya karena itu yang memang bisa aku lakuin. Aku orang menengah aja. Sebentar, kerja sama orang tuh maksudnya kerja orang. Loh aku lulus tuh langsung kerja sama orang. Aku kerja ngelamar kerja. Aku ngelamar kerja. Ngapain lagi kan udah punya karena kelamaan jadi bos tuh gak baik, bos. Karena kita memandang tuh selalu menjadi pemimpin. Jadi aku kerja sama orang. Aku tuh lulus dari ITB April kan. Aku setelah S2 nih ya. S2 baru selesai sidang, langsung ngelamar kerja ke Kick Avenue aku. Ngelamar Jupaka aku, jadi pegawainya Jupaka. Jupaka. Telepon bisa saksi demi Allah Rasulullah aku gak bohong. Aku ngelamar Jupaka. Jup ada lamaran, ada spot kerja gak Kick Avenue, aku mau ngelamar. Gajimu mahal. Oh Rato, mau digaji 4, 6 juta, 7 juta kerja wani aku. Aku cuman butuh kerja sama orang. Konsisten aku, tenan.
Ini CV-ku tak buatin semua. Aku ngelamar kerja 4 kantor. 1 di temanku sendiri nom klinik. Aku tuh dikasih sharing minor, tapi aku kerja sebagai direktur utama. Tapi gaji ini kira sepiro Pak dibanding Susan Care. Tapi kerja buat temanku Dokter Asa sama Dokter Afri. Aku kerja buat mereka. Gak malu aku kerja. Aku sebentar. Demi Allah doang kali, demi Rasulullah mah kagak ada. Oh kan, ya. Iya kan gak ada sumpah buat. Betul, thank you. Untung direvisi. Iya. Jadi Oke, lanjut. Jadi aku akhirnya kerja sama orang kerja. Karena itu biar aku tahu. Karena selama ini kita tuh kan memandang sesuatu sebagai leader dan owner gitu loh. Jadi aku pengen kerja aja. Oh kerja tim kayak gini. Karena aku selalu nge-share story sukses tuh kan saat itu aku. Susan Care tuh karena aku. Ini semua karena aku. Padahal kan tim. Aku harus ngurangi ego . Jadi aku harus kerja sama orang. Nah, jadi aku niat kerja sama orang. Multitasking dok, ya ada resiko. Aku gak akan marah juga multitasking. Jadi aku ngelamar kerja, keterima di NOM. Jadi untuk ngurusi direktur utama. Kalau bagiku ngomongnya BKT iya asisten. Ya kan ownernya koncoku. Ada ownernya, temennya, tapi di situ kerja sebagai dirut, ya CEO. Ya. Tapi kerja kan jadinya. Ya kerja lah. Kan aku ngurusin target market, bla bla bla. Ini harus growth-nya segini ya kerja. Kan yang kaya perusahaan bukan aku digaji. Kalau misalkan perusahaan gagal, aku dipecat lah. Gajinya pasti kan gede 2 digit kali. Enggak, cuma 11. Dan enggak tak ambil. Gimana sih? Ya belum tak ambil. Karena? Gajinya tak balikin lagi. Karena? Tak tanam di sahamnya. Jadi gaji tak tanam lagi buat bayar. Ini tak beli interior. Nah itu lucu, enak. Privilege-nya itu kayak gitu. Jadi aku kerja tapi gajinya tak buat ngembangin usaha itu. Seneng lah ownernya. Ya iyalah. Terus aku kerja lagi. Aku ngelamar kerja nih, interviewnya Senin. Yang interview bosnya Eko. Senin depan interview. Ini Senin depan interview. Ngelamar. Enggak ngelamarnya pakai CV gitu. CV iya. Dokter Tirta nih. Loh, ngelamar pakai CV. Iya. Kak, jadi kalau ditanya kelamaan jadi bos tuh, kelamaan jadi owner tuh nggak baik. Oh, karena sudut pandangnya beda tuh. Ya, karena kita nanti tidak bisa memanusiakan orang. Kita hanya menganggap karyawan jadi angka nanti. Ya, saya memecahkan cuma 20%. 20% itu angka, Cuk. Layoff 1.500 orang. Itu angka. Itu orang itu 1.500 tuh orang tuh. Yeah. Satu orang tuh punya kepala keluarga 4. Itu yang kulakuin. Jadi selama jadi bos, CEO, CFO, CMO, COO, CBDO itu nganggap semua data sebagai angka. Angka, memang angka. Kita tuh nganggap pegawai kayak angka. Padahal angka ini tuh kan orang. Nah makanya aku kerja sama orang biar tahu rasanya. Ya aku patuh peraturan. Makanya kan aku nggak punya waktu buat nongkrong. Biar caranya nongkrong, ngurus Susan Care, ngurus anak. Balik Jogja Jakarta, belum ngurus kerjaan, hybrid, wangel, stress, bung. Makanya tadi kita sempat mundur tuh gara-gara ada meeting. Meeting dadakan karena buat klinik aku harus berangkat nanti Selasa malam ke Jogja. Sama buat press release. Aku juga ngelamar kerja ke kampus jadi humas. Terus aku juga pengen ke PhD nanti. Masih pengen sekolah. Oh, nanti lanjut lagi S3. Ya, pengen ngajar aku. Ngajar pada dasarnya tadi ujung-ujungnya jadi dosen? Ya pengen. Aku legasiku di sini Edian. Orang mati, harta gak bisa dibawa pulang. Gak usah dibawa mati, harta. Ya pulang nanti pada dasarnya, betul. Tapi tulisan itu akan abadi, Pak. Aku pengen nelurin tulisan-tulisan dalam jurnal. Jadi orang-orang anak muda nanti 100 tahun lagi bisa menjadikan jurnalku sebagai dasar mereka untuk melakukan kebijakan. Ya udah itu goalku terakhir. Udah ngapain lagi gitu loh. Kalau dibilang pencitraan atau apapun bisa ditanya aja. Aku ngelamar kerja beneran. Karena nggak bagus kalau kita nganggap pegawai itu sebagai angka. Jadi ketika aku membuat kebijakan, aku tuh mikir baik-baik. Aku bukan cabang. Jangan-jangan aku buka cabang ini sukses gak ya? Nanti kalau bangkrut aku mencat orang. Akhirnya nggak jadi buka cabang. Karena takut kalau misalnya ini gagal, aku mencat orang. Tapi ini memang udah di set gini nggak sih dok? Maksudnya dalam artian memang udah ditaker bahwa oke, ntar 2 tahun aja deh gue belajar doang buat dunia sebagai karyawan tuh gimana sih? Ura sih. Enggak, ini kerja beneran. Enggak kerja. Bukan ditargetin bahwa oke, gue mau belajar kalau gue jadi pegawai tuh gimana? Paling enggak. Setahun aja lah. Enggak. Nanti udah setelah itu baru resign. Enggak. Oh udah tahu ilmunya. Cupaka bisa kerja 9 perusahaan, kenapa aku enggak? Oh iya, dia banyak tuh yang banyak kok orang-orang generasi sandwich kena middle income trap namanya. Banyak anak muda kena middle income trap, kerjanya 3 perusahaan. Aku nge-share di Twitter, ada yang lebih parah dari aku, kerja 6. Nggak apa-apa, mereka bisa, kenapa aku nggak? Selama ini kan aku hanya memandang dari atas. Ya kan, memandang dari atas, pengen lebih. Ya aku middle income trap, ya udah kerja aja. Kenapa emang? Kalau mereka marah, ya dokter serakah dong saingan. Lah, kan persaingan sesungguhnya kayak gini. Kamu jangan takut saingan sama saya, kan sama. Saya lebih tua lagi dari kamu. Bisa aja aku lemot. Kalau aku nggak terima nggak apa-apa. It's okay. Gak apa-apa, emang itu faktanya. Tapi kalau aku keterima dan aku lebih hebat dari kau secara statistik, itu bukan berarti kamu bodoh, bukan. Mungkin karena jam terbang.
Tapi kalau gajiku cuma segitu nggak apa-apa, memang nggak apa-apa. Karena kan karyaku perusahaan. Udah beda pemikiran, Pak. Udah beda pemikiran. Udah beda begitu udah tahu kuncinya triggernya daripada saat goes apa segala macam ya. Iya, karena gini, orang yang terlalu lama di kursi kekuasaan itu nggak akan tahu bawah kayak apa, Pak. Nggak akan pernah tahu, Pak. Kan bisa di set jadi CEO tapi memang dia micromanagement, dia turun ke bawah, dia ngelihat, dia approvalnya masuk langsung, kan bisa aja. Pak, ada yang namanya itu bias. Ketika dia C-level di perusahaannya, dia turun ke bawah, tetap pegawai terbanyak nganggap dia pemimpin. Akan tetap ada bias takut. Masa pemimpinnya nyapu-nyapu? Takutlah. Aku nggak mau. Sekalian aja kerja sama orang di perusahaan berbeda. Biar kamu ngerasain diperintah sama orang kayak apa. Udah diperintahkan kemarin sama Tokopedia. Ayo kalau sama sepatu kaki, kamu harus deadline sold segini. Gimana caranya kamu campaign bla 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 buat plan. Ya resiko. Sukses tapi. Sesuai target Tokped. Apa tawaran berikutnya? Bla. Gak apa-apa, memang kerjakan seperti itu. Akhirnya aku jadi berpikir, jeblok, ternyata disuruh orang di luar jam kerja tuh gak enak ya. Ditelepon aku jam 11 malam suruh buatin press release. Ya tak garap. Akhirnya aku tidak mau nyuruh pegawai aku jam 11 malam karena ternyata disuruh kayak gitu gak enak. Wah, gila, definisi memanusiakan manusia ya, kan nih. Aku beneran disuruh jam 11 malam, 11:23:15 di WA, suruh buatin press release. Apakah aku marah? Enggak, tak buatin, dah kirim. Gitu. Jadi akhirnya kita bekerja buat siapa? Buat anak. Sampai akhirnya ternyata beberapa kantor ada yang tidak menghindari punya tato kan. Hilangin lah. Hilangin ini besok dihilangin, udah dihilangin di laser. Di laser jadi melepuh malah jadi parah. Bodoh amat kalau aku. Hilang kalau misalkan anakku yang minta hilang, anakku request tatoku hilang, beberapa kantor juga dan aku juga mau sekolah spesialis kan kalau ada waktu dan umurku masih panjang aku pengen sekolah spesialis, hilang tak hilangin. Oke, emang peraturan dokter seorang profesi dokter boleh. Boleh, bertato boleh. Boleh, tapi anakku yang minta. Oh, anak. Karena anakku tuh udah mulai tanya, kalau papa taton kenapa aku enggak? Wah, aku sulit lah neranginnya. Sulit lah, anakku kan di Al-Azhar. Pusing lah aku. Oh, iya. Anakku Al-Azhar. Terus anakku yang kedua di TK anakku tuh punya Pak Jody Warung. TK Islam, SD Islam. Ya, dia mulai tanya. Aku kan nggak bisa bantah. Ya udah kalau Alfa nggak boleh tatoan ya papa juga nggak tatoan dong. Waduh, diem kan aku. Ya udah tak hilangin sendiri di klinikku. Tapi karena ini tatonya dalam, hilanginnya 12 kali. Ya itulah makanya nyesel enggak. Gara-gara ini aku jadi belajar. Oh berarti aku pas muda tuh goblok banget. Segoblok itu memang. Sebodoh itu. Dan kita sebagai manusia kan tidak bisa merasa diri kita sempurna. Semua manusia tuh punya aib. Akhirnya aku tidak mau judge orang lain. Karena bisa jadi aibku tuh lebih parah dari dia. Masa laluku lebih parah dari dia. Siapakah aku bisa ngejudge orang lain? Gak boleh. Maka saat itu aku tidak mau ngejudge orang lain lagi. Gak mau aku. Kapok aku. Karena bisa jadi aku lebih parah dari dia. Aku lebih parah. Mungkin statusku di sini tuh ya karena keberuntungan aja aku diposisikan ini. Gitu loh. Kan cuma titipan. Hidup cuma sekali. Aku cuma pengen warisin tulisan gitu. Jadi yang ku ambil kayak gini adalah ya setiap orang tuh punya masa lalu masing-masing. Ya kan? Kita nggak tahu masa lalunya kayak apa. Jadi aku nggak mau ngejudge lagi karena bisa jadi aku lebih parah, lebih jelek. Karena emang tahun itu tuh ya 2019, 2020, 21. Jelek itu. Aku justru what if-nya tuh seandainya aku spesialis lagi saat itu kayak apa? Kenapa kalau aku gak ngambil Susan Care kayak apa? Tapi lucunya Allah tuh ngasih kesempatan sekolah lagi kan. Kumlot kemarin 385 ITB. Terus ditawarin jadi dosen tamu, ngajar lagi. Terus malah ditawarin kan maksimal spesialis 35. Plot twistnya usia 33, 32 tuh malah banyak yang nyupport aku spesialis. Start endingnya finishnya sama. Lucu kan? Masih dikasih kesempatan loh. Nah itulah yang aku bilang. Orang mau berubah tuh masih bisa dikasih kesempatan. Asal mau niat berubah aja. Seandainya saat itu aku tetap termakan ego, aku gak tahu sekarang jadi apa. Makanya aku berterima kasih sama orang. Oh ternyata orang-orang di bawah ini kenapa lebih tulus ya? Ada yang namanya paradoks uang. Semakin kita pengen cari uang, semakin kita ketakutan uang itu. Oh iya. Ketakutan kehilangan uang itu. Iya memang gila dunia gitu loh. Ya akhirnya aku ngerasain kayaknya bukan uang deh intinya dari sini. Uang tuh butuh, aku butuh. Tapi aku harus ngontrol ego. Nah tapi kalau dibalik ini gimana dok? Ya lu mah enak sekarang udah punya semuanya, udah punya segalanya, segala macam. Jadi wajar kalau udah shifting sekarang tuh udah aman banget. Ya gimana kita nih? Ya makanya aku gak mau share motivasi kan. Buat apa share motivasi? Kan semua orang punya jalannya masing-masing. Yang ku kasih tahu ke kalian adalah konsistensi aja. Karena aku nggak punya kuasa untuk ngejudge kamu, gitu loh. Nggak punya kuasa karena mungkin startmu lebih minus dari aku. Jadi kamu bisa jadi lebih hebat dari aku. Tinggal kliknya aja kamu kapan. Bukan berarti karena kamu lebih miskin dari aku atau kamu nggak punya duit, kamu lebih jelek dari aku, enggak. Bisa jadi kamu lebih keren kayak tukang parkir tadi. Kamu lebih berjiwa besar dari aku.
karena kamu menyerahkan setoran harianmu demi orang lain. Aku belum berani kayak gitu. Gitu yang aku bilang. Jadi jangan mengatakan bahwa kamu punya semuanya, bla 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 bla. Loh, bisa jadi kamu tuh lebih hebat dari aku. Jadi konturnya tuh bukan harta gitu loh. Jadi konturnya tuh kalau sekarang aku lihat, aku nggak akan ceramah seminar kesuksesan karena bisa jadi yang tak ceramah itu lebih sukses dari aku, bukan dalam segi harta. Makanya dibilang ya kamu sukses lah. Makanya kan aku nggak cerita storytelling sukses. Buat apa? Oh, startku bukan dari nol. Bapak ibuku dosen kok. Startku bukan dari nol kok. Gitu. Startku tuh bukan dari nol. Jadi aku nggak berkompeten untuk ceritaku kalian. Cuman kalian kalau tanya strategi marketing gimana dok? Strategi analisa decision making gimana? Tak jawab karena keilmuanku di situ. Kesehatan gimana dok? Ya makanya aku ngomong sesuai kompetensiku. Gitu. Aku nggak mau cerita sukses-sukses karena ya itu resepku yang berlaku buat aku doang. Kalau diulang orang lain belum tentu bisa. Dan betul tak akui, kamu bisa kayak gini karena kamu udah punya apa-apa. Ya aku kan nggak bantah. Nggak bantah, memang bener. Nggak usah dibantah, memang kayak gitu. Memang takdir ternyata seperti itu. Makanya umpung kita masih hidup, ya udah kita berubah untuk menjadi lebih baik. Dan aku menghindari untuk yang nggak baik lagi. Terus gimana respon dari keluarga, istri, anak-anak, apapun lah. Ya kan sekolah terus mendukung, anakku jadi seneng liatin YouTubeku. Anakku tuh udah subscribe YouTubeku sama Instagram. Dia yang komen pertama kali, papa hobinya marah-marah. Papa di medsos hobinya marah-marah terus. Waduh, pusing kan. Ya itulah makanya anak tuh tambah lama tambah gede. Setiap boys akan menjadi gentleman ketika dia punya anak. Nah ketika anakku tambah gede, dia mulai komplain. Dia mulai subscribe Instagramku, mulai video call. Tadinya enggak ya. Instagram. Tadinya enggak. Tiba-tiba papa kok yang di sini marah-marah, yang di zaman dulu marah-marah. Malulah kontenmu dilihat anak-anak. Malulah. Akhirnya mulai selektif, Cuk. Jadi sejelek-jeleknya bapak, figur bapak itu akan menjadi superhero bagi anaknya. Iya. Superhero pertama kali anak tuh ya bapaknya. Iya. Aku pengen nongkrong. Ya tapi kalau aku udah dianggap superhero sama anakku, masa aku tidak sekali seumur hidup kayak oh aku ya udah dia pengen jadi superhero. Oh ya udah aku jadi superhero ya dia lah. Oke. Ya udah kan ya mau ngincer apa lagi? Ya kan? Ya itu makanya aku bilang setiap boys akan menjadi gentleman kalau punya anak. Ya kalau dia mau berubah. Cobain tuh, rasain tuh. Ya rasain. Dan ternyata anakku tuh 2 cowok semua, sifatnya kayak aku semua. Akhirnya aku merasakan apa yang dirasain bapak ibuku kalau didik aku. Wah sulit pak. Punya anak 2 cowok sulit pak. Sulit. Dan di situ aku ngerasain wah berarti dulu aku kurang ajar banget. Gue 3 lagi cowoknya. Anak cowok didik anak cowok 2 mendisiplinkan mereka. Akhirnya aku ngerasain oh ternyata jadi orang tua tuh susah. Jadi harus menyediakan waktu buat anak. Di satu sisi harus menahan stres supaya tidak share stres itu di rumah. Harus tetap senyum. Harus bisa problem solving di luar. Harus cari nafkah. Tapi harus menjadi figur superhero buat mereka. Sulit itu. Sulit. Kita nggak bisa dong tiba-tiba berfoya-foya terus anak kita nonton kita. Enggak. Anakku akhirnya sekarang apa? Futsal, renang, bola. Kelas 3 mau tak ajak gym. Jadi akhirnya dia niru. Dia renang lebih jago dari aku. Dia juga lari, dia sepeda, dia sepak bola, ikut futsal ekstrakurikuler. Umur berapa? Umur 7. Oh 7 tahun. 7. Oh kelas 1 S2 ya? Kelas 1 mau naik kelas 2. Kalau yang anak kecil, yang kecil 4 tahun. 4 tahun menuju 5. Jadi makanya di sini aku bilang adalah kalian tuh harus berjuang sesuai pattern masing-masing. Mau minus menjadikan plus, mau jadi tambah positif gak apa-apa. Gak ada perjuangan yang sia-sia. Dan yang harus dibandingin itu adalah kalian sama di masa lalu. Betul itu. Masa depan tuh uncertain. Kepastian tuh terjadi karena masa lalu. Hari ini bisa prediksi. Kita gak tahu apa yang terjadi besok. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita harus lebih baik di masa lalu aja. Kalau masa lalu kayak gini kita harus lebih baik. Minimal impas, gak apa-apa. Jangan sampai kamu lebih buruk dari masa lalu. Berarti kamu rugi di situ. Itu emang benar. Jangan membandingkan sama orang lain kayak data Strava, kayak data lari, beda itu gak bisa. Jadi aku gak pernah bandingin lagi dan aku tidak mau cerita lagi. Tapi aku mau sharing seminarnya. Itu kalau tanya strategi marketing, decision making, operasional kayak apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kita bahas sekalian aja di sini tipis-tipis. Oh kita beda. Oh beda. Kalau bagi Mas Dery branding adalah solusi. Iya. Bagi saya belum tentu. Jangan nanti debat sampai pulang itu. Bahaya tuh ya. Bahaya nanti debat itu. Iya. Emang bukan itu juga. Gue justru malah mengambil dari sisi bedanya Dokter Tirta yang dulu sama sekarang. Oh jelek banget yang dan dulu. Dan bahkan gimana untuk dampak ke usaha-usaha. Dulu sempat endorsement berkurang sampai 80%. Tuh kan, gue udah duga. Berkurang. Pasti ke situ tuh. Makanya kerja sama orang. Nah, kan semua orang butuh uang. Jadi gini, endorse yang viral tuh pasti butuh hook. Iya. Viral tuh butuh hook. Iya.
ciri khasku tuh ngegas. Yo. Semua brand maunya aku ngegas. Udah orang stay di situ. Capek, tuh. Pak. Capek, Pak. Nah, gini. Kan waktu kemarin itu kan berarti kan brand banyak. Brand banyak, tapi attitude buruk. Jadi diputus di depan banyak. Nah, begitu attitude buruk, udah kontrak berantakan. Akhirnya berasa tuh revenue turun. Enggak, kan tetap ada Susan Care. Oh, oke. Nah, sekarang ya ada pihak-pihak brand yang memang merasa pengen ada hook, pengen ada komen-komen, marah-marah. Itu kan nggak ngambil lagi kan berarti kan? Ya dia tanya, dia mau yang sekarang udah beda nih gitu. Ya dia pengennya aku ngegas lagi. Ya itu. Berkarakter, pengen berkarakter, terus habis itu pengen aku memuji berlebihan. Aku nggak bisa. Ya udah kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oh. Jadi sekarang kolaborasinya tuh KOL plus. Jadi aku tuh malah jadi konsultan. Kayak Kangki kemarin kan itu bukan endorsement, itu kolaborasi. Aku dapat sharing profit. Aku dapat ribuan rupiah dari satu sepatu. 5.000 tok dari satu sepatu. Gede dong berarti dong. Ya enggak dong, 5.000 rupiah. 5.000 rupiah kalau banyak quantity yang keluar. Banyak artis tuh 40%, 30% kalau kolaborasi. Aku cuma 5.000 dan bukan dibayar di depan. Dari sepatu yang laku, setelah laku baru bagi hasil. Sama Pak Alfon tuh ya. Iya, makanya aku bilang aku tuh bukan KOL zaman dulu lagi. Yang mau endorse aku pun akhirnya sekarang adalah yang brand kesehatan yang soft selling, nggak kayak dulu lagi. Nah, kan kebutuhan itu kan lumayan berat ya artinya dong. Enggak lah, aku kebutuhan masih cukup lah. Cukup itu cukup. Kalau cuman buat membiayai karyawan, cuman membiayai hidup sehari-hari, cukup kok aku dari income perusahaan. Endorsement ini tak tabung kok. Oke, bisnisnya usahanya apa aja berarti selain Susan Care? Anggap aja cuma Susan Care sama konsultan bisnis for Wave, udah. Oh, oke. Tapi itu juga udah gede ya berarti perputarannya ya? Udah cukup. Aku bilang cukup buat diriku. Jadi kalau ada kelebihan yang lain, aku masukkan lagi ke perusahaan. Biarkan yang kaya perusahaan, bukan diriku. Yang kaya harus perusahaan lah. Pola pikir CEO macam apa itu kalau yang kaya diri sendiri? Iya. Yang kaya tuh perusahaan, aset perusahaan ada, usaha berkembang, karyawannya enak, usaha berkembang lagi, anak nanti bisa cari makan dari situ. Udah, mau ngapain? Salim Group kalau nggak salah Bapak Salim tuh dan para jajarannya tuh kayak begitu tuh. Dia taruhnya langsung ke perusahaan tuh. Iya, jadi kalau aku ngambil uang perusahaan buat foya-foya salah. Jadi endorsement tuh enaknya gini. Misal aku butuh sepatu. Ngasih sepatu lari Hortus misal sama bayar. Ya tuh uangnya tuh buat produksi, buat ngasih videografer, Hortusnya tak pakai. Udah dapat olahraganya dibayar, videograferku makan, enak kan? Wis. Itu doang positive thinkingnya. Jadi gitu. Okay. Yang endorse aku tuh sekarang malah aparel lokal, e-commerce. Dan e-commerce tuh tak lihat bukan endorse juga, dia bayar aku dari bagi hasil brand yang collab gitu. Oke, udah berubah lo sekarang. Udah jadi new Dr. Tirta ya, nih. Kalau tapi yang kemarin kan bisa dibilang kan labelnya kan public enemy ya, lah atau apa. Makanya kan kita bilang kan ada yang namanya di medsos tuh kita harus budek, nggak juga. Kalau nggak ada kritik netizen aku nggak akan kayak gini. Jadi ini bukti kita harus selektif. Mana kritikan yang bisa untuk membangun diri kita itu memang harus didengerin. Jadi intinya gini, kalau ada 1-2 orang yang benci kita, itu berarti memang haters doang. Tapi kalau semua membenci kita, berarti yang salah tuh kita. Clear ya? Ini buat netizen nih. Gak apa-apa. Adanya haters, kalau 1-2 memang dia haters. Nah, tapi kalau sekeliling kita membenci kita, berarti yang salah adalah kita. Berarti masalah di kitanya. Berarti masalah di kita. Kok sampai semua orang tuh benci kita. Yang salah apa aku di medsos? Refleksi yang penting. Jadi kalau yang benci 1-2 orang, berarti ada yang suka banyak kan? Bukan hanya medsos, tapi sekitar kita. Berarti memang benar yang benci itu ada 2 orang. 1 gibah, nahan, ngomong di belakang, 1 ngomong di depan. Kalau yang benci semakin banyak, berarti ada attitude kita yang tidak disukai oleh publik. Wah. Nah karena kita sudah terkenal, kita menutup telinga. Ya aku terkenal, inilah aku apa adanya. Ora ya. Kan kamu hidup gak sendirian. Ya. Ya akhirnya aku mikir, cok iki jangan-jangan akunya memang resek nih. Akhirnya aku refleksi, aku survei. Sifat apa yang menurut kamu ngeselin? Tak tanya temanku. Norak kamu, Hud, kamu tuh semua. Nah aku kan kalau dipanggil tongkrongan Hudi kan. Kamu tuh semua orang kamu senggol. Oh ya oke tak data. Oh emang ngeselin sih. Emang ngeselin. Jadi ternyata akhirnya kalau semua sekitar kita mayoritas membenci kita, berarti ada yang salah sama kita. Sama kayak perusahaan. Kalau perusahaan itu decline, berarti yang disalahin CEO-nya dulu. Kebijakan apa yang kamu buat sehingga perusahaanmu jadi turun? Jangan langsung nembak ke bawah. Jangan langsung lay off. Jangan-jangan masalahnya CEO-nya, resign lah kau. Nih dalam bentuk refleksi ya Dr. Tirta sekarang sarung yang baru. Dikasih saya nih. Iya dong. Wah sarung saya dulu dari Tretan Muslim. Oh iya. Yang gambar anime. Dikasih ini saya.
Sudah setahun nggak ganti. Ya, pakai ini dong. Oh ya, Kan tadi kan alhamdulillah. saya dengarkan Tenun ya istilahnya. Iya, sarung tenun. Sarung safir, sarung tenun pilihan kita. Nih, jadi kan tadi kan saya dengar dokter kita bilang udah mulai merefleksikan diri, sudah mulai saya ini apa sih? Bener gak nih? Bener itu. Gimik kan nih isinya Bener, sarung bener gimik. kan? Oh Gimik. bener Nah, ada isinya. Makanya, nih kalau nggak percaya, makanya jangan cuma diliatin doang. Itu baru gimmick. Oh iya, oh Nah. gitu. Jangan gitu loh. Jangan gitu loh. Iya kan kalau diliatin doang gimmick, kalau dibuka baru nggak gimmick. Ya kan yang penting savage di TikTok. Enggak bagus tapi Kan itu. emang tujuan itu. Bagus tapi. Enggak apa-apa, aku Keren ya? terima kasih ya. Ya, sama-sama dok. Ah, Sudah mampir ke sini. sarungnya cuma 2, dicuci ganti-gantian hari dapat 1 lagi. Nah, sarung safir nih, besar di Pekalongan nih. Mahal ya ini. Mahal. Mahal. Iya, itu. Kaya ya berarti sampean ya. Kok bukan gua. Ada ownernya tuh, lihat. Ada ownernya ini. bagus ya. Tuh keren ya. Ya ini minimal. Untungnya kalau sarung nggak mungkin dicuri di masjid ya. Oh iya. Kalau yang curi yang mana? Sendal leger. Tapi lebih baik sendal hilang tapi daripada sendalnya nggak pernah muncul di masjid. Wah. Kita kasih solusi.